Oh iya kita. Ini apa ini Kang Abi? Kang Abi, apa ini? Oh, kirain minuman. Itu yang biar buka aja, biar pisau dulu yang di dalam. Ya kacung. Biar apa-apa. Saya satu Kang. Satu. Gak apa-apa. Oh, dua. Bisa. Waalaikumsalam. Kita mulai nggih, sampun. Cukup. Mohon siap. Kang Abi siap? Belum. Untuk metode Utsmaninya satu buku buat 2 orang, ya kan kurang. Cuma 10 itu. Kita belajar makhraj sifat dari awal. Siap Kang Adi? Siap tempur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur la yuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Wa qala aidan warattilil qur'ana tartila. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Wa qala aidan fil haditsil ukhra, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wa qala aidan man wa qala aidan anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu rabbu subhanahu wa ta'ala man syaghalahul qur'an wa dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Al hadits atau kama qala amma ba'd, faya ayyuhal ikhwani rahimani wa rahimakumullah, faya ayyuhal ikhwani wa ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Saudaraku, saudariku semua yang di Mushola An-Nur, ya saudaraku semuanya yang di grup Facebook maupun di LAN, tentunya saudaraku dan saudariku semua, semoga kita mendapatkan taufik dan ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan sore hari ini langsung saja bersyukur kepada Allah kita bisa ngaji pembukaan baik di grup LAN, Facebook maupun yang di Mushola An-Nur. Insyaallah malam ini kami memulai untuk mengkaji BBQ, bimbingan belajar Al-Quran, atau kalau dijabarkan bimbingan belajar membaca Al-Quran dengan tartil menggunakan metode Utsmani yang dikarang oleh guru saya Al-Hafidz Syekh Saiful Bahri Al-Ghurumi, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Iman Gharum di Kota Blitar. Kami mengambil sanad dari beliau 30 juz Al-Quran. Insyaallah malam ini kita mulai, plus nanti kita tambahkan kajian fikih. Jadi Al-Quran plus juga fikih ubudiyah dasar. Nanti kita mulai dari awal. Alhamdulillah, langsung saja. Untuk motivasi panjenengan, bahwasanya mengkaji Al-Quran itu sangat penting. Di mana Rasulullah, di awal tadi saya membaca satu hadis Nabi Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda dalam sebuah hadis sahih, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Khairukum, sebaik-baik kalian semua, kata Nabi Muhammad, itulah orang man ta'allamal qur'an, yang belajar Al-Quran, wa 'allamahu, dan mau mengamalkan Al-Quran. Jadi orang yang belajar Al-Quran itu dikatakan Nabi sebagai sebaik-baik orang. Jadi kalau ingin jadi orang yang terbaik, silahkan pelajari Al-Quran. Dan ketika bisa, amalkan dari segi bacaannya, sering baca Al-Quran, amalkan dari segi perintahnya, semampu kita tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, 2 hadis tadi saya baca, 3 hadis tentang fadilah Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu bihi hasanatun, maka orang itu sebab membaca satu huruf dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalha, dan kebaikan itu dikalikan 10. Nabi melanjutkan, la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak mengucapkan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun, alif satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, mim satu huruf. Jadi baca alif lam mim saja dapat 3 huruf, kalikan 10, 30. Ini hadis hasan. Jadi periodenya kuat. Di sini disebutkan rawahu Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi atau At-Turmudi, atau masyhur dengan sebutan Imam At-Turmudi, salah satu ulama ahli hadis. Wa qala, dan beliau berkata, menurut Imam Turmudi, hadisun hasanun sahihun. Ini hadis hasan sahih, jadi kuat sekali. Kemudian yang terakhir, biar jangan semangat belajar Al-Quran, dalam hadis qudsi, satu hadis yang disabdakan Nabi Muhammad, tapi ini firman-Nya Allah. Waalaikumsalam. Jadi hadis qudsi itu firman-Nya Allah yang tidak ada di dalam mushaf Al-Quran.
Allah berfirman, tapi diulangi oleh Nabi Muhammad. Itu hadis qudsi. Bunyinya, Rasulullah bersabda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, yaqulu Rabbus subhanahu wa ta'ala, berfirmanlah Allah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Suci dan Maha Luhur, man syaghalahul Quran, barang siapa yang orang itu sibuk dengan Al-Quran atau disibukkan dengan Al-Quran, sibuk belajar, sibuk membaca, sibuk menghafal, sibuk mentadaburi ayatnya, wal dzikri, dan juga sibuk mengingat Allah, mengingatku kata Allah. Jadi barang siapa yang dia itu waktunya disibukkan dengan Al-Quran, sibuk dengan ingat Allah, dengan zikir, dengan sholat, sibuk dengan menghafal Al-Quran, belajar, membaca seperti ini, Allah melanjutkan an mas'alati, saking sibuknya orang itu sampai nggak sempat untuk berdoa, meminta kepada Allah. Saking sibuknya, sibuk belajar, sibuk menghafal, sibuk mentadaburi, sibuk zikir, sampai lupa berdoa sama Allah, sampai nggak sempat minta kepada Allah. Allah melanjutkan firman-Nya, a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Aku, kata Allah, firman Allah, akan memberi orang tersebut semulia-mulia pemberian yang diberikan kepada orang yang meminta. Jadi jangan nggak usah khawatir, sibukkan dengan Al-Quran, sibuk belajar Al-Quran, sibuk menghafal, sibuk belajar alif bataknya, jenengan apa yang diinginkan akan diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini hadisnya hasan sahih atau hadis hasan, sama riwayat Imam At-Tirmidzi, kuat untuk pakai dalil, bukan dhaif apalagi maudhu. Jadi hadis hasan itu kuat di bawah sahih. Jadi dijamin dalam hadis qudsi ini, pokoknya sibuk Al-Quran, jangan nggak sempat minta jodoh, mungkin nggak sempat minta rezeki, nggak usah khawatir, dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Catatannya adalah sibukkan diri jenengan dengan Al-Quran. Dan malam ini kita akan menyibukkan diri kita mungkin 1 jam atau lebih dengan Al-Quran. Alhamdulillah, itu motivasi saja. Sekarang yang di online nanti bisa mendengarkan dan nanti menirukan. Nah, yang di sini nanti lembaran yang jangan pegang itu, dan nanti ada buku Usmani itu. Lembaran yang dipegang itu adalah lembaran makhraj dan sifat huruf. Saya tulis ya. Cukup. Panjang amat. Kalau ingin belajar Al-Quran, tentunya dengan tartil, itu perintahnya kan warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Tartil ya. Tulisannya seperti ini. Tartil. Tartil itu apa? Tartil, baca Quran dengan tartil, suaranya tartil, tartil Quran, kajian tartil. Tartil itu apa? Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika ditanya apa itu tartil, ini dalam kitab Haqqut Tilawah disebutkan ar-tartilu huwa tajwidul huruf. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil itu adalah mentajwidi huruf Al-Quran dan mengetahui tempat-tempat waqaf dalam Al-Quran. Itu tartil. Jadi orang tartil itu mentajwidi huruf Al-Quran. Nah, mentajwidi huruf Al-Quran ini maknanya adalah, tajwid itu masdar dari fi'il jawada yujawwidu tajwidan. Maknanya membagusi atau memperindah atau memperbaiki. Dari fi'il madhi jawada, itu mauzun wazan fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan gitu. Ila akhirih kalau ilmu syaraf itu. Nah, ini mauzun wazannya fa'ala. Jawada yujawwidu tajwidan, itu masdar. Maknanya memperindah, memperbagusi atau memperbaiki. Itu tajwid. Nah, mentajwidi huruf ini bagaimana? Harus memberikan makhrajnya huruf. Jadi tartil itu adalah mentajwidi huruf Al-Quran. Caranya satu, mengetahui makhraj. Makhraj.
Nah, makhraj itu tempat keluarnya huruf. Huruf Al-Quran itu kan ada 28. Yang buku jenengan itu mulai alif sampai ya. Alif sampai ya. Setiap huruf itu pasti ada tempat keluarnya. Cara pengucapannya itu nanti ada caranya masing-masing. Nanti kita praktekkan bareng-bareng. Kemudian yang kedua, itu mengetahui sifatnya huruf. Ini nggak paham nggak apa-apa. Nanti lama-lama paham sendiri. Yang penting nanti prakteknya bisa. Sifat huruf itu ada dua. Ada sifat lazimah, ada sifat aridah. Sifat huruf itu ada dua. Ada lazimah. Sifat lazimah itu sifat asli. Huruf alif sampai ya. Seandainya berharokat fathah, kasrah atau dhammah, itu ketika kita ucapkan harus sifat aslinya itu kita keluarkan dan kita praktekkan ketika mengucapkan. Contoh, huruf hamzah. A, I, U. Huruf hamzah ini sebelum kita ucapkan harus kita ngerti makhrajnya dulu. Kan kita ini makhraj dulu. Tajwid itu kan makhraj. Makhrajnya di mana? Nanti di situ ada makhrajnya pangkal tenggorokan. Itu nanti ada. Ini contoh aja, nanti kita praktek bareng-bareng. Pangkal tenggorokan cirinya mulut terbuka lebar. Nah. Coba semua mangap. Nah. Jangan bunyi dulu ya sebelum saya suruh ya. Saya hanya menyuruh poet metodologinya, ikuti saran saya. Mangap dulu semuanya. Nanti jangan ketemu makhrajnya hamzah sama mangap. Nah, biasa, nggak usah mangap terlalu lebar, standar. Udah ya, mangap aja ya, sudah. Jangan udah tahu makhrajnya hamzah. Yang mangap itu dari pangkal tenggorokan itu ada dua, hamzah sama ha. Ini hurufnya. Hamzah sama ha itu makhrajnya pangkal tenggorokan. Cirinya sebelum diucapkan mulut terbuka lebar. Standarnya. Sudah ya? Nah, itu makhraj. Makhraj itu disiapkan dulu sebelum diucapkan hurufnya. Sudah ya? Ketika diucapkan harokat fathah kasrah dhammah, kita harus ingat-ingat sifatnya. Lah ini sifat lazimah. Nah, huruf hamzah dan ha ini punya sifat lazimah apa? Satu, nanti dibahas di situ ya, contoh. Nah, punya sifat namanya jahar. Jahar itu nafas ditahan. Ini pembukaan dulu, nanti nggak jenengan dengarkan dulu aja, nanti insya Allah kita praktek langsung paham. Hamzah ini kita kalau mau diucapkan mangap dulu. Berarti jenengan sudah ketemu makhrajnya hamzah dan ha nanti. Kalau diucapkan ada harokat fathah kasrah dhammah, langsung ingat-ingat sifatnya ini, sifat lazimah, yaitu satu, jahar. Hamzah itu cirinya, sifatnya, karakternya nafas ditahan. Ketika berharokat nggak boleh keluar nafas dari mulut, nggak boleh a, i, hu, tapi nggak boleh keluar nafas, yaitu a, i, u. Mulutnya nggak ada anginnya sama sekali. Cara prakteknya nanti untuk mengetahui, kalau di pesantren tuh taruh telapak tangan di atas mulut, di depan mulut, bunyikan a, i, u, itu nggak ada udaranya sama sekali. Nanti belajar keluar udara nggak apa-apa, namanya masih belajar, yang penting paham. Sifatnya seperti itu. Kemudian yang kedua, suara atau suaranya ditahan. Bahasa Arabnya itu syiddah. Sifat kedua, ini sifat lazimah ini ya. Ini nafas ditahan, tadi bahasa Arabnya jahar. Ini syiddah. Nah, syiddah ini suara ditahan. Kalau hamzah ini diucapkan tidak boleh molor suaranya. Satu kali hentakan. A, itu nggak boleh. A, itu salah. Dari tartil salah, nggak boleh. A, itu salah. A, I, U, ini salah kalau kajian tartil. Yang benar, mangap dulu makhrajnya, terus bunyikan satu kali hentakan, nafas ditahan. A, I, U. Nah ini yang benar. Jadi nggak boleh A, I, U. Ini salah dalam kajian tartil. Salahnya di mana? Salah di sifatnya lazimah ini. Suaranya harus sekali hentakan. Jadi A, I, U. Ta'awud juga sama. Kalau udah praktek a'udzu billah gitu. Kalau dilakukan a'udzu billah, tetap A-nya nggak boleh. A'u nggak boleh, tapi a'udzu billah. Jadinya kayak gitu. Ya. Sekilas paham ya? Insya Allah. Baru loh jenengan. Ini maksud tartil. Nanti saya terangkan praktek. Yang penting itu prakteknya. Kalau teori itu gampang. Nanti pelan-pelan jenengan akan mengetahui. Sudah. Ini baru sifat yang penting saja. Sifat lazimah itu nanti banyak
Tapi yang penting yang berpengaruh di bacaan cuma dua ini, hamzah. Yang harus dipahami dua, yang lainnya gampang. Sifat aridhah yang terakhir itu sifat yang baru datang karena ada sebab. Contoh aridhah itu ya kayak idhar, ikhfa, idgham bila guna, bi guna. Lah ini namanya aridhah. Ya, kita kenal nun sukun tanwin bertemu dengan hamzah idhar halqi. Ini namanya sifat aridhah. Jadi ada sebabnya. Tapi kalau huruf itu sendiri punya sifat lazimah. Nah, inilah tartil. Orang menguasai ini plus yang terakhir nanti wa ma'rifatul wuquf, mengerti tempat-tempat berhenti dalam Al-Qur'an, harus paham. Oh, jim ini apa? Qaf ini apa? Qaf lam ya itu apa? Shad apa? Shad lam ya itu apa? Mim kecil apa? Toh apa, nanti di Al-Quran ada. Kami terangkan semuanya nanti. Jadi baca Quran nggak ngawur, nggak berhenti di sini, ulangi lagi di mana, itu enggak. Oh, ini tanda apa? Jim jawas, qaf lam ya itu kif ula, berhenti utama, terusnya boleh. Shad lam ya sil ula, terus utama berhenti boleh. Mim kecil wajib berhenti. Lam alif tidak boleh berhenti, dan seterusnya. Nanti diterangkan ketika udah baca Quran. Faham ini baru tartil. Kalau belum paham ini, ya belum tartil. Walaupun indah suaranya. Karena ketahuannya nanti kalau udah dites, Quran tuh ketika sudah talaki membaca di depan guru baru tahu salahnya. Kalau belum ada yang nyemak, ya kita belum tahu salahnya di mana. Nah, inilah tartil. Saya ulangi, tartil itu adalah tajwidul huruf, mentajwidi huruf Al-Quran atau memperindah, memperbaiki huruf Al-Quran. Dengan cara apa? Mengetahui makhraj tempat keluarnya huruf ketika diucapkan. Alif sampai iya ketika mau diucapkan itu ada rumahnya masing-masing. Tadi sudah saya contohkan. Kedua, mengerti sifat. Sifatnya huruf ada dua, ada sifat lazimah, sifat aridhah. Sifat lazimah itu sifat asli. Ketika huruf alif sampai iya kalau diucapkan harokat itu contoh fathah, nanti nafas ditahan, suara ditahan. Ini hamzah. Ya harus gitu. Enggak boleh kok a. Salah di mana? Salah di suara ditahannya. Kalau a kan suaranya molor. Suara ditahan tuh contohnya prakteknya adalah satu kali hentakan. A gitu, enggak boleh a. Atau ha. Nah, itu salah di mana? Di suara. Hamzah ini enggak boleh suaranya keluar atau nafasnya keluar ketika diucapkan. Yang terakhir ada sifat aridhah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu huruf hijaiyah itu ada 5 hukum itu idhar, ikhfa. Nanti ada idgham bila hunna, idgham bi hunna. Terus iklab. Nah, ini namanya sifat aridhah. Kemudian mengetahui tempat-tempat berhenti dalam Al-Quran itu baru tartil. Ini pembukaan, semoga bisa difahami. Kita langsung praktek. Nah, langsung praktek. Silakan dibuka yang jangan pegang itu, kertas itu. Sambil minum boleh ya, minum dulu sebelum teriak-teriak kita. Sudah ya? Di lembaran yang jangan pegang itu ada kayak kolom kan? Judulnya kan makhraj dan sifat-sifat huruf. Makhraj itu tempat keluarnya huruf. Sifat itu ya sifat karakter. Si A sifatnya pendiam, sifatnya suka ngomong atau sifatnya pemalu. Jadi si A ini dimanapun kalau dia punya sifat pemalu akan malu terus. Di Musla An-Nur dia malu, di Canggua dia malu, kemanapun malu. Itu namanya sifat melekat itu loh, sifat asli. Nanti sifat asli yang hamzah nanti contohnya nafas ditahan itu melekat sampai kapanpun. Itu sifat. Nanti sifat yang ada sebabnya. Si A ini sifatnya biasanya nggak pernah pemalu, sekarang nggak pemalu, mungkin karena ada gurunya, ada mertuanya, jadi kayak sok-sokan malu ya gitu kan. Biasanya nggak pernah malu-maluin biasanya. Karena ada mertua jadi pemalu, berarti sifatnya aridhah, ada sebab gitu loh. Paham ya sifat ini? Nanti huruf juga sama seperti itu. Sudah? Yang kita bahas marwah dan sifat nanti masalah waqaf nanti kalau udah di kajian metodenya dan udah mulai membaca yang agak panjang-panjang. Jangan buka itu. Nomor 1 itu kan ada huruf alif atau hamzah.
Ditaruh aja ntar diumumin. Sudah ya? Nah, nomor 1. Hurufnya huruf hamzah. Saya terangkan ya. Ini poin penting juga. Di dalam Al-Quran, semua harokat A, I, U itu hurufnya hamzah. Pasti ada seperti ini. Ada alif dikasih kepala hamzah. Kalau hanya alif saja seperti ini, itu aslinya alif itu nggak bisa diharokati, nggak ada harokatnya alif itu. Alif itu fungsinya hanya sebagai penanda panjang alias huruf mat. Saya ulangi, semua bunyi A, I, U dalam Al-Quran itu adalah huruf hamzah. Huruf alif itu nggak bisa diharokati. Huruf alif itu yang seperti ini fungsinya hanya sebagai huruf mat. Ingat kan huruf mat itu ketika ada fathah diikuti alif. Kemudian ketika ada kasroh diikuti ya sukun. Ketika ada dhammah diikuti wawu sukun. Nah ini alif, ya, wawu ini dalam ilmu tajwid disebut huruf mat. Ya, huruf penanda panjang. Ini rumusnya. Ketika ada fathah, huruf harokat fathah depannya ada alif. Ada harokat kasroh depannya ada ya sukun. Ada harokat dhammah depannya ada wawu sukun. Ini pasti panjang. Ini satu paket, nggak boleh dirubah. Sudah. Nah, semua harokat bunyi A dalam Al-Quran atau I atau U dalam Al-Quran ini hakikatnya ini bukan alif tapi hamzah. Dalam Rasm Utsmani pasti dikasih kepala hamzah di atasnya. Kalau imla'i nggak ada. Contoh seperti ini bukan alif hurufnya, walaupun tulisannya alif tapi hamzah. Karena alif itu nggak bisa diharokati. Alif itu ya cuma satu fungsinya, penanda panjang. Jadi kalau ada huruf seperti ini kok harokat fathah kasroh aiu pasti ini hamzah. Ya. Paham ya? Ya, udah. Ya, sekarang yang kita bahas huruf hamzahnya bukan alif, nanti alif di akhir aja. Lam alif itu nanti saya terangkan. Yang kita bahas walaupun di situ tulisannya alif, pasti ada kepala hamzahnya kan itu? Hamzah. Makhrajnya hamzah di situ pangkal tenggorokan. Jangan buka buku, ini kertas ya. Udah ya? Semuanya belum pegang? Kurang fotokopinya, Kang Abi. Oh, enggak mau yang banyak Kang Abi fotokopinya. Ini semangat loh, yang hadir 100 orang loh ini. Fotokopi cuma 50 ya kurang. Ini panitia harus disalahin ini. Ustaznya udah semangat, panitianya lemes ini. Bercanda Kang Abi, bercanda. Enggak. Serius. Sudah ya, perhatikan. Nomor 1 kan ada huruf hamzah. Walaupun tulisannya alif, tapi itu adalah aslinya hamzah. Tadi saya terangkan ya. Sudah. Kolom depannya ada tulisan makhrajnya. Berarti kalau dengar makhraj, tempat keluarnya. Kalau ketika mau diucapkan ditata dulu. Hamzah ini makhrajnya pangkal tenggorokan. Itu ada tulisannya kan? Ketemu kan kolomnya? Jangan bisa baca kan itu kecil-kecil? Masih jelas kan matanya? Ya siapa tahu kan nyalain Kang Abi lagi kalau kurang gede nanti. Karena yang modif Kang Abi punya saya seperti ini. Yang penting jelas, alhamdulillah. Sudah ya? Nah, sekarang sifatnya. Hamzah tadi makhrajnya sudah pangkal tenggorokan. Saya terus pegon ya. Hamzah ini makhrajnya. Makhraj. Ini pegon pangkal. Pangkal tenggorokan. Sudah, ini makhrajnya. Sekarang sifatnya. 1. Di situ perhatikan, ada sifat qawi, ada sifat dhaif, sifat kuat dan sifat lemah. Lewati dulu. Ini nggak akan saya bahas, ini gampang ini. Nanti jangan paham sendiri itu apa. Langsung ke kolom berikutnya, ada kolom bagian tulisan nafas. Perhatikan nafas itu. Jadi kalau bicara sifat hamzah 1, nafasnya. Kalau mau diucapkan huruf itu nafasnya apa? Nafasnya ditahan. Bahasa Arabnya jahrun. Jahr artinya nafas.
ditahan. Oke, saya hapus. Naik tulisannya. Nafas ditahan. Sudah. Saya praktekkan. Perhatikan. Makhrajnya dulu. Pangkal tenggorokan di sini. Cirinya sebelum diucapkan, tata makhrajnya. Buka mulut yang lebar. Mau buka mulut coba. Jangan mingkem dulu ya. Nah. Sudah? Kita praktekkan, bunyikan. Nafas ditahan sifat yang pertama. Tidak boleh keluar nafas dari mulut. Lihat saya. Coba. 1, 2, 3. Nafasnya keluar nggak? Dites. Yang penting ngomongnya nggak di depan temannya loh. Nggak ada hadapan loh. Pingsan nanti temannya ya. Sudah ya? Ulangi lagi coba. Kalau mau praktek sedetailnya ya taruh depan mulut. Kalau masih keluar angin itu, kalau keluarnya berobos kencang itu masih fatal salahnya. Tapi kalau ukur-ukur titik-titik, nah itu nggak masalah. Coba. Coba. Perhatikan, jangan bareng antara buka mulut dan membunyikan suaranya. Harus buka mulut dulu. Makhraj tata dulu baru diucapkan. Coba. 1, 2, 3. Bareng ya. 1, 2, 3. Rumusnya teori Tartil ini modelnya di samping memperhatikan juga mangap, mingkem, meringis nanti, mencucu. Jangan pokoknya mau mangap dan bengok, insya Allah Tartil nanti. Ya, tirukan saya aja apa adanya, teriak aja nanti hasilnya ketahuan di akhir nanti. Kalau jangan males-malesan bunyinya, temannya jangan temannya jangan nanti jangan hasilnya juga temannya Tartil jangan yo, nggak paham nanti. Semangat ya, semangat. Nanti hasilnya di akhir jangan nanti benar-benar kayak wah iya ya di akhir. Kalau sekarang masih mungkin antara bingung antara gimana, tapi ikut saja apa yang saya contohkan. Sudah. Sifat yang kedua bahasa Arabnya syiddah. Suara ditahan. Nah, suara ditahan tuh kalau dibunyikan tidak boleh molor, satu kali hentakan. Contoh, nggak boleh tapi i u. 1, 2, 3. Nah itu hamzah tartil sudah jenengan. Perhatikan makhrajnya tidak boleh bareng antara mangap dengan suara. Nggak boleh i u itu nggak boleh. Mangap dulu. Namanya makhraj, rumah tempat keluar kita siapkan dulu baru diucapkan hurufnya. Itu rumusnya. Jangan pernah lupa ya. Walaupun nanti jangan bareng pun kalau orang nggak paham tartil nggak tahu salahnya itu. Tapi kalau disemak oleh seorang ustadz atau kiai yang paham tartil akan disalahkan jenengan. Nggak boleh a'udzubillah, nggak boleh, harus gitu. Ya, coba praktek. Lihat saya, perhatikan mulut saya, nanti tirukan suara saya. I u. 1, 2, 3. Nah, nggak boleh molor ya, nggak boleh i u, nggak boleh. Satu kali hentakan. I u. 1, 2, 3. Sudah. Kemudian suara udah. Nomor 3 itu ada lidah. Kolom lidah, liatin. Udah ketemu kolom lidah. Ada keterangan lidah turun. Istifal bahasa Arabnya itu. Yang kedua lidah renggang. Ini nggak penting, nggak pengaruh ke bacaan. Namanya hamzah itu pasti lidahnya turun. Lidah turun tuh cirinya nggak mencucu kalau diucapkan. Ini nggak penting karena jangan bunyikan a i u pasti benar. Nggak mungkin o i u, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin o. Renggang juga sama, nggak mungkin terkatup. Ini nggak penting ya lidah ini, maksudnya nggak berpengaruh ke bacaan. Jangan ingat saja nafasnya ditahan, suara ditahan, sama makhrajnya hamzah nanti udah tartil bacaannya. Adapun kayak lidah turun, bahasa Arabnya istifal, lidah renggang, infitah itu nggak terlalu berpengaruh di bacaan. Karena jenengan udah pasti bener. Cuma karena namanya saja nggak tahu. Oh, ternyata kalau nggak mencucu itu lidah turun alias istifal gitu. Paham ya? Nah. Terus sifat qawi, dhaif ini nggak saya bahas. Jadi bukannya nggak penting, tapi nanti kalau udah paham nanti saya jelaskan. Jadi hamzah yang harus dipahami makhrajnya pangkal tenggorokan,
cara membacanya buka mulut yang lebar. Kemudian sifatnya nafas ditahan. Alias ketika diucapkan a, i, u nggak boleh keluar angin dari mulut. Kemudian yang berikutnya suara ditahan. Ketika a, i, u diucapkan nggak boleh molor. Sudah ya, kita praktek baca a 4 kali, kemudian i 4 kali, u 4 kali. Tirukan saya. Lihatin saya. Nah, biar paham. A. 1, 2, 3. I. U. Nah, jangan udah paham tartil hamzah. Satu hurufnya udah paham. Ketika di Al-Quran ada hamzah, ya praktekkan saja. Contoh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. A'udhu billah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak boleh tapi mangap dulu. Alhamdulillah. Tinggal dipraktekkan saja. Hamzah paham? Sekarang saya urutkan per harokat. Perhatikan, langsung lompat, cari makhraj. Biar satu makhraj dengan hamzah itu ha. Cari huruf ha. Di lembar kedua, nomor 2 dari bawah. Ya. Bukunya ini kan diurutkan sesuai urutan huruf hijaiyah, alif sampai ya. Tapi saya ngajinya, saya urutkan sesuai dengan makhraj. Karena nanti makhraj pangkat tenggorokan itu ada 2, hamzah dengan ha hurufnya. Yang kedua ini ha. Nah, sudah ya. Sama-sama dari pangkal tenggorokan. Perhatikan tuh makhrajnya. Makhrajnya ha itu kan pangkal tenggorokan. Sudah sama kayak hamzah makhrajnya. Jadi makhraj pangkal tenggorokan itu ada 2 huruf, yaitu hamzah sama ha ini. Cuma benar satu rumah, satu makhraj, tapi sifatnya berbeda. Sama kayak orang itu, walaupun kembar, satu rumah kan adik kakak, itu sifatnya pasti beda. Kakaknya ada pemalu, adiknya mungkin ya malu-maluin ya. Atau kakaknya mungkin sifatnya loman, mungkin adiknya pelit. Itu wajar, satu rumah itu beda sifat tuh hal yang lumrah. Sama kayak huruf. Hamzah dengan ha, satu makhraj, sama-sama pangkal tenggorokan. Lihat saya, ha. Jadi cirinya, huruf ha kalau diucapkan ya sama, mangap dulu. Udah? Sekarang kita harokati. Kita belajar sifatnya sekarang. Ha, hi. Nah, sifatnya ha, perhatikan di kolom di buku lembaran jangan tuh. Langsung ke bagian nafas, perhatikan nafas. Kolom nafas dilihat ke bawah. Dilepas. Bahasa Arabnya itu hames. Ha ini makhrajnya sama. Sifatnya saya hapus ini. Sama kayak hamzah makhrajnya kan, pangkat tenggorokan. Sifat satu yang harus dipahami adalah nafas. Dilepas. Bahasa Arabnya itu hames, hamsun. Nah. Ha ini kalau diharokati, lepaskan nafasnya, lepaskan, ya, lepaskan nafasnya, ya. Coba, ha, coba. Wes, abape tok nek kabeh, tapi jangan di depannya teman. Beda dengan hamzah tadi, hamzah kan ditahan. Ha ini lepaskan, ha, coba. Lepas, ha. Isis nih mulutnya, ya. Kalau hamzah kan nggak boleh keluar angin, harus a, tapi kalau ha harus ha, coba. Makan dulu, ha. Bunyikan, ha. Dah. Sifat yang kedua, suara. Apa itu di situ tuh? Dilepas. Bahasa Arabnya rokhowah. Sudah. Suara dilepas, nggak boleh nyentak ha itu, harus molor malahan. Lawannya hamzah tadi, hamzah kan suara ditahan. A, kalau ha ini nggak boleh ditahan, lepas. Molor. Ha, coba. Hi. Hu. Allah. Alhamdulillah. Lah. Allah. Ha hi hu.
Jenengan dapat 2 huruf. Paham makrojnya hamzah, paham makrojnya ha. Plus paham sifatnya hamzah juga ha. Itulah tartil. Paham ya? Dapat 2 huruf loh malam ini. Semoga diingatkan Allah ya. Amin. Itu yang penting. Yang lainnya kayak sifat lemah, kuat itu nanti di terakhir saya bahas. Ya. Paham ya ini ya? Saya ulangi, ha itu nafas. Makrojnya sama. Kalau mau diucapkan buka mulut yang lebar. Kalau mau diucapkan buka mulut yang lebar, ketika diucapkan ingat sifatnya. Ha itu nafas dilepas, suara dilepas. Olorkan saja. Praktek lagi coba, teruskan saya. Ha hi hu. Ha hi hu. Kebalikannya ha hamzah. Makrojnya sama, buka mulut dulu, bunyikan, nafas ditahan, suara nyentak. A i u. A i u. Ha hi hu. Dapat 2 huruf. Ya. Iling-iling nanti ya ini. Paham ya? Jadi jenengan yang kertas itu kan udah dikasih infak tadi, dilingkari mana harus dipenting. Contoh makrojnya ha ini sifatnya dilepas dengan lingkari. Terus suara dilepas lingkari. Yang lainnya gampang. Kita praktek 4 kali. Ha 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 ha. 1 2 3. Ha 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 ha. Hi 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 hu 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 hu. Sekarang kesimpulan akhir. Kalau ingin tahu nafasnya ditahan atau dilepas itu paling mudah dengan sukun hurufnya. Contoh hamzah sukun. Tolong dimut ini yang di line ini ya. Oh ini sukun. H-nya juga sama. Garing H. Perhatikan, huruf itu kalau nafasnya ditahan, suara ditahan, kalau disukun pasti berhenti suaranya. Perhatikan. A, coba. A. I. U. Pasti berhenti. Berarti kalau huruf disukun dia berhenti, itu indikasi menandakan huruf itu punya sifat suara ditahan. Ketika huruf disukun kok molor suaranya, indikasi dia punya sifat suara dilepas. Contoh yang H. Ah. I. Molor kan? Molor. Kan nggak mungkin jangan baca H berhenti suaranya, nggak mungkin. Susah itu gimana? Ya nggak mungkin, pasti molor. Berarti menandakan H ini punya sifat suara dilepas. Bahasa Arabnya rokhawah. Kalau suara ditahan bahasa Arabnya syiddah. Suara ditahan. Paham ini ya? Praktek sekali lagi. A, I, U. A, I, U. H, hi, hu. H, hi, hu. Sekarang kita praktek ke ta'awud dengan ada tartil standar Indonesia, pondok tartil. Perhatikan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan. Ciri tartil itu ini saya tambahkan walaupun belum kita belajar panjang. Setiap huruf bertanda tasydid dan sukun silahkan ditekan. Tekan suaranya. Khusus mim dan nun. Mim dan nun. Ketika bertanda tasydid atau mim dan nun disukun atau bertanda sukun, ini ditekan plus berikan dengung sedikit saja. Kita ta'awud bahas yang sukun berarti. Ta'awud kan bacanya seperti ini. Saya tulis ini. Ini saya hapus ya. Kamu udah paham ini insyaallah. Ya. Saya tulis ta'awud. Kalau bisa. Iya. Kalau ada bisa harus pede aja.
Sudah. Jadi sudah kita pelajari, sama haknya saya sudah, dua huruf ini sudah kita bahas, makro dan sifatnya, lainnya belum, nanti menyusul gampang. Tapi kita belajar dulu cara melafalkan praktek A dengan H di lafal ta'awud. Ini disebut lafal ta'awud. A'udhu itu namanya ta'awud. Ayo teman-teman, saudaraku baca ta'awud, berarti yang dibaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo baca basmalah yang dibaca. Ayo baca hamdalah yang dibaca. Ayo baca tasbih yang dibaca. Ayo baca takbir. Ayo baca hauqalah. La haula. Teman-teman, ini ada musibah di kampung kita. Mari kita baca istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini istilah-istilah nama dalam bahasa Arab. Jangan terus ayo baca istirja. Ya. Ayo baca. Kita kena musibah ini. Teman kita udah gondes ini udah lumayan tapi belum nikah. Inna lillahi. Bercanda gondes ya. Tahu-tahu besok langsung menikah itu, daftar ke Kang Abi. Sudah. Paham ya ini? Ini namanya ta'awud. A'udzubillah ini namanya ta'awud. Nanti kalau anaknya kan, ya ini bacaan apa? Ta'awud nak. Aja kok pinter loh. Dulu mondok di Taiwan ya. Mondok apa? An-Nur. Keren. Iya nanti. Loh, ini apa ya? Istirja itu. Yo, itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Loh, kok ngerti? Loh, hanya mondok gitu. Di mana? Taiwan. Wah, keren. Masyaallah. Praktek ya? Kita praktek hamzah dan ha dalam lafal ta'awud, tapi kita praktek semuanya. Perhatikan. Titik poinnya adalah huruf tasjid itu tekan dan sukun. Ini. Mim ini kan sukun. Mim ini sukun itu ada dua ya. Ada sukun asli. Sukun kayak gini tuh. Ada dua. Namanya sukun asli, ini saya tambahkan, ada sukun aridhi. Sukun asli itu dari sononya, dari Allah ke malaikat Jibril ke Nabi Muhammad, memang asli sukun. Sukun aridhi itu sukun baru datang karena ada sebab. Contoh, mim ini kan aslinya berharokat nirrojimi. Karena dia jatuh di akhir kalimat, maka dibaca sukun. Nah, sukunnya mim ini disebut aridhi. Yang asli dari sono itu wawu sukun, kemudian ya sukun, itu asli dari Allah. Dari Allah ke malaikat Jibril, ke Nabi Muhammad, baru ke para sahabatnya, baru sahabatnya ke tabi'in, ke tabi'ut tabi'in, ke para ulama salaf, ke ulama, ke guru-guru saya, guru jenengan sampai ke jenengan saat ini. Kan kita tuh melewati jalur ribuan tahun plus juga ribuan syekh, ribuan guru-guru. Itulah sanad namanya. Tentunya orang sekarang mungkin tartil, fasih, itu nggak sepasih para ulama dulu. Pasti kualitas itu menurun. Karena zaman sekarang sing dipangan pun wis macem piye kon resik gorokane ya. Para ulama ahli tirakat, mirai, kalau nggak halal nggak akan dimakan. Ya kita sembarang dipangan ya. Makanya karakter suara pasti berbeda, plus tingkat ketakwaan berbeda, jadi mempengaruhi semuanya. Jadi semua berpengaruh. Orang ulama dulu nggak pernah ngumpat, nggak pernah apa, ya mulutnya hanya Quran, ngaji Quran. Ya kita kan nggak pernah karuan. Ya wajar kalau menurun. Kualitas itu pasti turun. Beda dengan teknologi. Kalau agama itu semakin akhir zaman semakin menurun. Tapi kalau teknologi semakin akhir zaman semakin canggih. Itu bedanya agama dengan teknologi. Kalau agama pasti menurun. Kita para ulama sekarang dengan ulama salaf jauh. Para sahabat Nabi, apalagi di nas Quran, Nabi mengatakan khairun kuruni korni, zaman paling bagus itu zamanku kata Nabi. Kemudian tsummalladzi yalunahum, kemudian zaman setelahnya itu sahabat, tabi'in, terus tabi'ut tabi'in, baru terus sekarang. Pasti turun itu. Nah, sudah. Kita praktek ya. Ditekan. Perhatikan sekarang. A'udzu billah, tekan ya. Billah ini panjang. Kalau Rasul Usmani harokatnya miring, ada alif kecilnya. Kalau imla'i itu harokatnya panjang seperti ini. Ini sama saja sebenarnya. Kita praktekkan. A'udzu billahi minasy, tekan shin-nya. Nah, ini ada tafasir, nanti kita bahas kan belum sampai shin. Tapi saya terangkan, ada suara mendesis yang kasar sekali. Tafasir namanya. Ada angin lesus di mulut jenengan. Ash, coba. Lihat ini. Ash. Sha.
Shi. Shu. Itu shin, ya. Enggak boleh dirubah. Setan, coba. Enggak boleh jangan kok setan. Itu setan pasti, duh, namaku kamu ganti ya. Pakai shin itu. Setan gitu seharusnya. Tapi orang enggak mau fasih ngomongnya. Padahal setan ini pakai shin. Persetan ya, persetan bukan persetan. Setan. Nah, harus pakai shin ya. Setan marah loh kalau jangan ngomongnya setan. Duh, nama aku pakai shin, Bro. Bukan pakai sin, pakai shin ya. Kita contohkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perhatikan, tekan jim. Tekan ke mim. Berikan gunah dengung sedikit. Jim. Nah, jim. Nanti saya terangkan ya, belum huruf jim. Yang penting saya ingin terangkan hamzah sama ha sama yang pokok-pokok penting-penting aja kayak tasdid dan sukun saja. Jim. Jim. Nah, ingat ya. Jangan mau nagom apa sama ini. Ini kan nagom tartil biasa datar aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah. Itulah tartil. Enakan kalau bareng-bareng. Ya, kapan-kapan satu-satu, kapan-kapan tapi. Kapan-kapan. Oh, alam ya, santai. Yang mau saja. Terus kok satu-satu mutu enggak ngaji semua nanti. Enggak, tetap ngaji. Pengen belajar, pokoknya syaratnya mau mangap, mau bengok, tirukan saya, insya Allah bisa baca. Ya, yakin insya Allah bisa baca nanti. Ya, kita nggak target 1 tahun 2 tahun, pokoknya hadir, tirukan apa yang saya katakan, jangan semangat, karena cari ilmu tuh modalnya kan 6. Ala tanalul ilma ila bisittatin. 6 itu mutlak. Sa'umbika an majmu'iha ila bibayani. Akan aku terangkan penjelasannya gitu. Dukain 1, memang dasarnya cerdas. Ya, cerdas. Cerdas itu satu ruangan ini pasti beda hasilnya. Orang nangkapnya beda-beda. Nggak usah iri. Oh, itu kok fasih, ini kok cepat sama-sama ngajinya. Nanti kalau punya anak 2, jangan harus pintar semuanya. Jangan. Yang penting belajar ya sungguh-sungguh. Jangan tuh harus pintar. Pasti beda itu. 2 anak, 3 anak tuh karakternya beda. Karena punya dasar namanya kecerdasan itu pasti beda. Nggak mungkin sama. Jadi jangan terus anaknya pintar sama yang satu kedua nggak pintar disalah-salah. Jangan. Yang penting semangati harus ngaji nak. Karena duka cerdas itu beda. Sudah. Hirs itu semangat. Nah, ini harus sama. Cerdas itu memang dari sononya. Tapi semangat harus sama. Cerdas pun nggak semangat, hasilnya pasti nanti nggak memuaskan. Tapi nggak cerdas pun, dia semangat, nanti bisa mengalahkan yang cerdas. Hirs itu semangat. Wastibarin. Dukain wa hirsin istibar. Itu sabar. Boleh ilmu itu sabar. Sambil ngantuk-ngantuk ya sabar. Ini seharusnya mungkin nonton YouTube, terpaksa nggak nonton YouTube, harus sabar. Jangan ngeluh. Wah, mau telepon istri ngaji. Entar dulu habis ngaji ya. HP-an nanti habis ngaji. Sabar. Ya. Dukain cerdas, hirsin semangat, istibarin sabar. Dukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin. Golek ilmu itu harus punya bulghah, modal alias sangu. Tadi kan fotokopi ini. Kang Habib bilang seikhlasnya. Ojo 10 NT. Mau seikhlasnya ya lumrah lah, sepantasnya mungkin 50 NT atau 100. Itu modal. Kesini juga modal ya, atau mungkin beli janjunaica atau beli minuman, itu kan modal semua. Itu cari ilmu. Bulghah. Nanti anaknya sekolah pasti modal, mondok pasti modal. Nah, itu modal itu harus. Kemudian wa irsyadi ustadi, yang kelima itu ada petunjuk ustad. Ada ustaz yang mengajarkan, itu mutlak, nggak boleh ngaji sendiri itu. Karena man la syaikha fa syaikhu asyaiton. Orang yang tidak punya guru, gurunya pasti setan itu. Orang nggak punya guru kok pintar, itu pasti setan gurunya. Nggak mungkin, harus punya guru. Nah, ini penting. Semua ilmu agama harus punya sanad guru. Nah, ini harus ilmu itu. Nggak boleh belajar sendiri. Nonton YouTube aja, nanti di akhirat dihisab. Gurumu siapa? YouTube, ya Allah. Hah? YouTube. Harus punya guru, walaupun di YouTube ngefan ustadz ini, nanti jenengan ketika di darat pulang kalau bisa silaturahim, datangi si ustadz untuk walaupun sekali ikut di majelisnya. Nanti biar sanad itu sah gitu loh, nggak hanya YouTube tok, ngefan sama ini YouTube aja. Nanti hisab. Ya.
Dan boleh belajar itu untuk YouTube, internet, Google itu untuk tambah wawasan. Tapi nanti untuk menyempurnakan sanad ketika pulang, hadiri si ustadz itu untuk ngaji. Ya mungkin punya fan-fan YouTube kan siapa-siapa itu. Luangkan waktu nanti di Indonesia itu pulang, datangi majelisnya untuk ngaji. Kan pasti semua fan-fan masing-masing kan. Kalau fan saya udah ngaji setiap hari di sini kan. Nanti kalau pulang datangi rumahnya gitu. Sudah. Yang terakhir, waktu lizamani, harus waktunya ya lama. Nggak mungkin jangan instan satu malam terus pengen baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nggak mungkin kan semalam. Ya kalau mungkin ada ya alhamdulillah. Harus proses. Maksudnya paham makhraj sifatnya dan lain-lain. Harus waktunya panjang. Sedikit cerita, saya belajar tartil itu di 2 pondok pesantren. Di Lamongan Al-Fatah saya 4 tahun. Di Blitar 2 tahun, itu totalnya 6 tahun saya belajar tartil. Hanya Quran saja, hanya setoran sama yai. Saya baca Al-Fatihah itu berapa bulan baru naik ke An-Nas. Wal Duha itu ada 4 bulan saya baru naik ke atasnya lagi. Jadi setiap ngaji ke guru saya itu setoran. Kalau menghafalan tanpa buka Quran bil ghaib ya ada binador lihat mushaf itu setoran. Semisal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau salah besok ulangi lagi ya. Itu kadang berminggu-minggu baru naik, berhari-hari baru. A'udzu, besok ulangi lagi ya kan. Oh iya. Mundur. A'udzu, ulangi lagi ya. Mundur lagi. Dan itu sabar. Kadang kalau keterlaluan salah-salah kadang dipukul pakai penggaris. Kalau sekarang enggak ngaji jenengan. Pulang kurang ngajian. Ngaji opo ini gini. Itu bedanya penuntut ilmu zaman dulu sama sekarang. Saya yang masih muda aja ngalami seperti itu. Ya kalau sekarang kayak jangan tak gituin, praktek satu-satu, taut, ulangi lagi, salah, besok pasti ngajinya kayak gitu. Alah, enggak usah ngaji lah. Nah, apalagi kalau sampai mungkin ditegur dengan pukulan yang mendidik, pasti mundur semua. Nah, sekarang mukul aja dilaporin polisi gurunya. Iya kan? Orang tuanya nggak terima, lu datang. Memang zamannya sudah seperti ini. Sudah, itulah cari ilmu. Jadi harus sabar ya, semangat. Modalnya sudah, sini ya modal. Dan uang yang dipakai modal cari ilmu itu yang nanti abadi sampai akhirat. Ya. Kalau uang pakai ngaji kan jangan nggak niat, tapi pasti udah niat bagus mau ngaji. Tapi kalau niat uang hanya mungkin pakai pakaian, pakai makan, itu kalau sampai jangan nggak niat ya cuma di dunia saja gitu. Tapi kalau ngaji seperti ini niat nggak niat jangan datang ini pasti udah niat. Pasti udah kerentek jenengan tuh. Ibadah itu niat nggak niat udah niat itu. Jangan ngaji datang ke sini udah pasti niat ngaji. Kan nggak mungkin niat nonton bioskop. Nonton YouTube kan nggak mungkin, pasti niat ngaji. Jadi uang yang dipakai modal itu pasti berkah sampai akhirat. Sudah, kita lanjutkan praktek baru sudah. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi kalau ibarat sepeda itu yang terakhir ini belayar gitu loh. Ngeng gitu loh. Jim, coba. Jim. Sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, seperti itu. Dengungnya sedikit aja. Jim, coba. Jim. Jangan lama-lama lah. Sudah. Nah nanti ketika ganti nagom itu sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama semua. Cuma hanya nagomnya beda. Faham ya ta'awudz ya? Insyaallah. Coba sekali lagi nagom biasa. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yang mau pelan baca ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Atau enggak pakai nagom sebesar a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama seperti itu. Ingat-ingat tasdidnya ini, ingat yang disukun ini. Cukup ya untuk tartil 1 jam kurang. Alhamdulillah. Kita ngaji fikih nanti. Ya, kita udah bahas 2 huruf hamzah sama alhamdulillah. Semoga bisa difahami. Amin. Sekarang kita ngaji fikih, penutup, enggak usah lama-lama, pembukaan saja.
Saya mulai dari bab Ahad kemarin di grup Musola Changhua, kemarin saya menerangkan tentang mandi, fikihnya mandi. Nah, kami lanjutkan masih babul husli, mandi dulu 113. Ini baru sudah nanti. Babul husli, bab mandi. Ta'riful husli lughatan as-sailanu. Mandi dalam menurut bahasa itu sailan, mengalirkan air, itu namanya mandi. Wa syar'an, menurut syariat, ta'mimu jami'il badani, meratakan seluruh badan bil ma'i, dengan air, biniyatin, dengan niat makhsusatin, yang khusus. Di mandi menurut syariat itu adalah meratakan seluruh badan dengan air dengan niat khusus. Itu mandi. Saya tulis. Jadi satu pertemuan dapat 2 ilmu, Al-Quran dan fikih. Al-huslu atau mandi, al-huslu. Menurut setiap pengertian itu pasti ada lughatan, ada syara'an atau istilahan. Lughatan, mandi itu as-sailan. Sailan itu mengalirkan. Terus pokoknya mengalirkan itu pasti mandi. Syariat mandi itu adalah ta'mimul jami'i badani bil ma'i biniyatin makhsusatin makhsus. Mandi itu mengalirkan secara bahasa. Secara syariat mandi itu meratakan seluruh badan dengan air dengan niat khusus. Itu mandi. Sudah. Sekarang hukumnya mandi. Mandi itu ada hukumnya. 1. Mandub atau disunahkan. Mandubun. Itu hukumnya. Hadis hukmul husli. 1. Mandub, mandi sunnah. Mandi yang disunahkan. Apa itu contohnya? Kal husli jum'ati wal idain. Contohnya mandi sunnah adalah 1. Mandi hari Jumat. Jadi huslu jum'ati. Kedua, mandi hari raya. Huslul idain. Nah, jadi hari Jumat itu jenengan sunnah mandi. Namanya sunnah berarti itu disyariatkan. Kalau syariat harus pakai niat. Hari Jumat itu niatkan mandi. Mandinya gimana niatnya? Dalam hati kerentek, saya niat mandi hari Jumat sunnah karena Allah. Dalam hati niatnya. Kalau di kamar mandi nggak boleh mengucapkan kalimat thayyibah. Lafal Allah haram diucapkan di kamar mandi. Nggak boleh kamar mandi jangan baca kalimat thayyibah itu. Lafzul jalalah haram. Membawa pun haram. Jadi di kamar mandi nggak boleh bawa tulisan Allah, Asmaul Husna, mulai dari itu Ar-Rahman sampai As-Sabur itu nggak boleh dibawa di kamar mandi. Sudah. Jadi niatnya dalam hati, pokoknya kerentek niat mandi Jumat sunnah. Dalam hati air disiramkan dapat pahala. Tapi kalau jangan nggak niat, terus nggak ingat dari Jumat nggak dapat pahalanya. Nah, Idul Fitri kemarin paginya juga niat. Kalau jangan nggak niat ya mandinya di mandi biasa. Mandi biasa. Karena mandub itu disyariatkan, makanya harus pakai niat. Makanya pengertiannya meratakan sekujur badan dengan air dengan niat khusus. Jumat niatnya Jumat, hari raya ya niatnya hari raya. Idul Adha nanti niatkan mandi hari raya Idul Adha. Sudah. Yang kedua, hukumnya adalah mubah. Mubah itu bebas, menang. Mubahun, mandi mubah. Contohnya mandi mubah itu
Ya, idza kana litabarudi aulin tandifi. Mandi ketika ingin mendinginkan badan, habis ngaji kita mandi contohnya. Jadi mandi litabarud. Lit tabarud. Aulit tandif. Litabarud itu mandi untuk dingin. Kemudian awit tanadzufi dia. Litabarudi mandi untuk mendinginkan badan, lit tanadzufi, yaitu at-tanadzufi mandi untuk membersihkan badan. Tanadzuf. Ya. Ini lit tabarut itu mandi untuk mendinginkan badan, lit tanadzufi mandi untuk membersihkan badan. Ya habis pulang kerja supaya kotoran hilang di badan itu mandi mubah. Jangan nggak mandi juga boleh itu. Nggak haram, nggak dosa jenengan. Ketika nggak ada najis, gitu loh. Tapi kalau keringet aja nggak mandi nggak apa-apa, itu mubah. Paham ya? Atau ingin panas, ingin supaya sejuk dingin, nah itu mandi mubah. Dan nggak perlu niat kayak gini. Adus pulang kerja mandi. Paham ya? Mandi mubah. Yang ketiga, mandi makruh. Ada mandi tapi makruh hukumnya. Makruh tuh dibenci. Nah, mandi makruh ini kapan? Contohnya al-huslu bil inwimasili shaim. Mandi bagi orang mandi dengan berendam atau berenang bagi orang yang puasa. Itu makruh. Puasa-puasa kemarin kok jangan renang ke laut atau ke kolam renang, itu makruh itu mandi. Nggak boleh. Terlarang, bukan haram, tapi hindari. Dibenci itu, makruh. Mandi dengan cara menyeburkan sekujur badan ketika berpuasa, itu makruh. Berendam. Ya, berendam. Puasa-puasa ke kolam renang. Biar apa? Oh, biar sejuk. Naik ternyata perutnya penuh. Nah, itu batal, haram itu. Tapi kalau perutnya aman, nah itu makruh. Nah, keempat, wajib. Urutannya keliwat saya. Sebenarnya pertama wajib tapi nggak apa-apa. Mandi wajib. Kapan itu? Idza nadhara al-ghusla al-masnun. Ketika bernadar ingin mandi sunnah. Nanti kalau saya dapat istri mau nikah, saya akan mandi hari Jumat. Biar pas nanti Jumat siangnya. Biar wangi. Itu kan nadar. Nadar itu menggantungkan sesuatu perbuatan sunnah ketika kita dapat nikmat apa. Nanti kalau saya menikah, saya akan mandi hari Jumat. Nah, mandi hari Jumat jadi wajib itu, namanya nadar. Ya. Nanti kalau saya nikah saya akan puasa Senin Kamis. Puasa Senin ini kan sunnah. Kalau jangan nadar jadi wajib. Nah, kemudian yang contoh berikutnya adalah, dan nanti di mandi wajib ini ada 6 hal penyebab. Ya. Dan diantaranya keluar sperma. Nanti di bagian berikutnya. Jadi mandi wajib, hukumnya wajib itu contohnya mandi karena nazar. Tadi sudah saya contohkan. Kedua, mandi karena ada 6 hal ini. 1, keluar sperma. Ya. Ketika sperma keluar, wajib mandi itu. Ketika sudah selesai keluarnya. Ya. Sudah. Yang kedua, hubungan badan suami istri. Nah, itu selesai hubungan. Kalau nggak mau nambah lagi, wajib mandi. Kalau nambah nggak usah mandi. Paham ya? Nambah nggak usah mandi. Istinja dicuci, baru nambah lagi. Yang istrinya di sini ya. Kalau ingin nambah-nambah, jangan usah mandi, tapi dicuci. Ya, zakarnya kemaluannya cuci, lanjut tambah lagi. Kalau udah ampun, nah, pulang itu baru mandi jina. Sudah. Kemudian wal maut, ketika meninggal dunia. Tapi nggak boleh mandi sendiri. Wajib mandi, tapi nggak boleh mandi sendiri. Orang mati itu wajib dimandikan. Kecuali matinya mati syahid, perang membela agama Allah, tembak orang, dibunuh membela agama Allah, itu nggak wajib diapa-apakan, langsung dimakamkan saja. Berlumur darah malah saksi di akhirat, nggak boleh dimandikan malah.
Tapi mandi biasa, syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia mandi, orang mati tenggelam, mati kebakaran, mati ke gempa bumi, itu meninggal syahid dunia, tapi tetap wajib dimandikan. Tapi itu syahid dunia, orang meninggal karena tenggelam, meninggal karena kebakaran, karena gempa, kejatuhan bangunan dia meninggal, itu syahid dunia. Kalau syahid dunia akhirat itu ya membela agama Allah. Ke Palestina perang sama Israel sana, nah, jangan membela, tapi ya modal. Jangan datang ke Palestina nggak modal apa-apa. Tentara Israel pakai pistol, pakai F-16, jangan modal sana. Oh jihad, itu jihad yang salah. Datang ke sana ya harus punya modal, uangnya banyak, nanti bisa beli senjata di sana untuk melawan apa. Itu di Israel loh ya, tapi nggak di Indonesia. Nah itu baru jihad nggak modal, teriak-teriak datang ke Israel loh, nggak modal apa-apa, musuhnya pakai senapan. Nah itu jihad konyol itu namanya. Jadi harus pakai ilmu semua itu. Jihad pun pakai ilmu. Sudah. Ada berapa tadi? Keluar sperma, hubungan badan suami istri, meninggal dunia. Terus yang 3 itu untuk perempuan, haid. Selesai darah haid, selesai baru wajib mandi. Habis melahirkan, darah nifas, itu wajib mandi dan juga wiladah. Sudah. 6 kan penyebabnya? Jadi itu mandinya wajib. Saya ulangi, habis hubungan badan suami istri, habis keluar sperma bagi yang jomblo-jomblo ini, sperma keluar, wajib mandi itu. Dan mandinya boleh dicicil. Kalau musim dingin nanti, ya ini ilmu fikih ya, ini ilmu. Tapi nggak menyarankan saya, tapi kalau terpaksa cicil. Contoh aja, musim dingin habis sholat subuh, tidur keluar sperma, bangun-bangun jam 8 kurang 10 menit. Loh, ini kalau mandi nggak ngatasi nih. Nah, boleh cicil, jangan muka aja digobior atau kepala aja disiram dengan air, niatkan mandi jenabat. Itu nanti pulang kerja siang tinggal teruskan mandi, nggak usah niat lagi. Nah, paham ya? Boleh mandi itu dicicil. Kalau wudu nggak boleh. Oh, wudu mau sholat, cicil dulu kepala, nggak boleh. Berhenti nggak boleh lama. Kalau cuma sebentar aja mungkin ngambil sendal boleh. Tapi kalau sampai lama itu nggak boleh. Tapi kalau mandi boleh, itu bedanya. Mandi itu boleh dicicil. Ketika dingin, kepala dulu dibasuh, rambut ini, yang penting kita udah niat mandi terus berangkat kerja karena waktu nggak memungkinkan tadi. Paham ya? Nah, kalau di rumah juga nanti subuh kok ibadah sama istrinya. Kan ngumpul istri itu sedekah kan? Ya, Nabi bersabda di antara sedekah itu orang ngumpuli istri. Sedekah paling enak kan itu tok. Yang lainnya kan modal uang, sengsara. Ketemu istri itu sedekah itu. Sahabat protes, ya Rasulullah, wong kami mendatangi sahabat kami kok itu ibadah. Loh gimana ibadah? Coba kalau kamu itu mendatangi wanita lain, zina kan? Nah, min ba'dil ibadah kan altarku. Termasuk separuh dari ibadah adalah meninggalkan perkara maksiat itu ibadah. Coba kalau nggak nyentuh istrinya, pasti nyentuh wanita lain kan zina, haram. Nah, meninggalkan zina dengan cara ngumpulin istri itu pahala, itu sedekah. Hadisnya sahih dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi datang istri itu enak. Yang udah nikah tapi yang belum nikah ya sabar dulu. Atau yang LDR-an ya sabar dulu. Kita tirakat dulu, ntar pulang diqodoi semuanya ya. 3 tahun qodoi, ya, sehari berapa kali gitu. Kok jangan menggoyu. Sudah. Mandi wajib paham ya? Yang terakhir, mandi haram. Wes adus di haram nih, ada berapa tuh? 1, 2, 3. Ada 5 berarti ya. Mandinya haram hukumnya. Mandi haram itu 1. Ada dua keterangan. Haram tapi sah, haram tidak sah. Tapi mandinya haram, tapi sah. Haram ma'asihah atau haram sah mandinya idza kana bima'in maghzubin. Mandi dengan cara airnya gosok. Punya orang dipakai. Kang Abi nyiapin air. Lagi musim paceklik kan? Udah nyiapin air di ember, gondes datang. Enggak ada Kang Abi, pakai mandi. Nah, itu namanya gosok. Walaupun nanti digantiin. Tapi Kang Abi gelo. Gondes sembarangan, nyiapin air dipakai mandi. Sabar, tak ganti. Itu namanya gosok. Memakai punya orang, walaupun nanti dikembalikan lagi tanpa izin si empunya, itu gosok, hukumnya haram. Kalau yakin yang punya itu enggak itu. Sendal di luar itu, cacasan HP, geletak, aman pakai, nggak ngomong. Yang punya nyari-nyari, jangan gosok itu. Gosok dengan mencuri, itu beda. Mencuri kan mengambil semuanya, nggak dikembalikan. Ya,
Kang Abi naruh casesan, Megodes bawa lari pulang mes. Korenya temennya hilang terus. Tahu-tahu di kamar tuh numpuk korenya 7, 8. Itu mencuri namanya. Tapi kalau dikembalikan, pakai dulu. Orang nyari, mana korek saya? Enggak tahu. Lah itu ada. Oh iya saya bawa. Gosok namanya itu. Ini tak kembalikan. Itu gosok. Jadi gosok itu memakai punya orang lain, tapi dikembalikan barangnya. Itu gosok tanpa izin dan orangnya nggak ridho, haram. Tapi kalau orangnya ridho, nggak haram. Biasa di mushola ini sendal berserakan, biasa. Sendal umum dipakai itu namanya nggak gosok karena yakin ya punya ridho. Paham ya? Lah mandi dengan airnya memakai punya orang lain walaupun dikembalikan dan orangnya nggak ridho itu mandinya haram. Tapi sah kalau dipakai jinabatnya sah. Yang kedua mandi haram dan tidak sah mandinya idza kanat haidon biniyati ta'abbud. Ketika orang itu lagi haid dia mandi untuk mandi ibadah. Udah tahu haid hari Idul Fitri orang itu mandi, mandilah. Ini kan ada sunnah. Itu mandinya haram plus nggak sah. Kan percuma dia latih haid. Atau jenengan, semisal wanita haid lah yang enak. Kalau junub kan mandi ya sudah selesai. Tapi kalau masih haid kan waktunya lama. Kalau junub kan sekali mandi udah langsung suci, aman. Kecuali airnya gosok tadi haram tapi sah mandi. Tapi orang haid kan lama masanya. Dia tahu haid hari Idul Fitri dia mandi. Nah ini ada kesunahan. Nah itu mandinya haram dan tidak sah karena percuma karena masih haidnya masih lama. Nah, paham ya? Ini mandi saya kira cukup, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah. Oh masya Allah. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oh nggak tanya itu dua kemungkinan antara paham bener-bener karo belas ora paham. Semoga jangan masuk kategori yang pertama. Ya paham ya, amin. Kalau nggak ada cukup untuk malam ini cukup. Jadi insya Allah rutin nanti setiap malam Sabtu. Tartil kita dapat 2 huruf hamzah sama ha. Sekarang yang paling terakhir buka buku. Sampai lupa saya. Bisa baca 1 halaman baru sudah. Nanti biar itu dipraktekkan ya. Yang nggak dapat ya lihat temennya. Nah, itu kan ada ya, ba. Tirukan saya. Ba-nya belum dibahas tapi biar kita baca praktek. Ta'awudz sama bismillah tirukan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tulisannya judulnya Aba. Itu bener kan? Coba saya lihat. Nah itu. Udah. Bawahnya. Jadi aba itu sama-sama nyentak ya. Ba-nya belum kita bahas tapi A-nya aja. Aba. Aba. Itu bacanya, nggak boleh kok aba. Nanti kalau ngajar anaknya nggak boleh. Nak baca nak aba, aba itu salah. Nanti kalau biasa kayak gitu, nanti Qurannya juga molor-molor itu. Salah semua nanti Qurannya. Kalau udah terbiasa dari kecil, kalau nggak disiplin tartelnya nanti sampai gede ya susah dibeneri. Makanya jangan ngaji nanti praktekkan ke anaknya jenengan. Kalau baca aba, mau metode ikra mau apa sama bacanya harus aba, nggak boleh aba. Aba itu salah ya. Sudah, kolom baris kedua. A. Rumusnya ingat, mangap dulu baru bunyikan. Nyentak, nafas ditahan. A. Bawahnya ba. Nah itulah. Nanti jangan ternyata seperti itu sampai nanti baca ayatnya juga kayak gitu nanti. Itu nggak boleh molor. Nanti molor ada ha itu harus molor. Ha harus seperti itu nanti. Ini baru bahas A sama ba. Ba belum kita bahas tapi saya contohkan. Semoga manfaat ya. Tutup dengan kafaratul majalis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf segala tutur kata. Sekali lagi insyaallah rutin malam Sabtu dan nanti kalau ada informasi lagi mungkin biar diumumkan oleh Kang Abi mungkin malam Rebu atau yang enggak lembur itu bisa ngaji nanti. Saya harapkan jangan hadir semua nggih.
Nah, tadi udah fadilahnya. Seperti ini tuh Masya Allah, nanti panen di akhirat jenengan ya. Kayak gini tuh akhirat nih pahala. Kalau sekarang dapatnya mengantuk, kesel, tapi nanti panen di akhirat. Karena amal surga itu nggak ada yang mudah, semua pasti berat. Karena inna amal jannati husnun birabwah. Di amal surga itu semua berat, nggak ada ringan. Ngantuk, kesel, keju. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nanti kan dibagi-bagikan.